Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya, teman-teman? Kurang sehat, Bu. Ada yang kurang sehat? Iya. Oke, lagi mana? Sudah minum obat belum? Sudah 3 hari. 3 hari ya. Oke, Mas Ade ya. Semoga lekas pulih ya, Mas ya. Sehat kembali biar fit. Biar ini juga ya. Kadang kalau lagi sakit biasanya kan kalau mau menerima beberapa materi kuliah juga pusing ya. Iya, Bu. Oke, ya semoga inilah lekas sembuh ya Mas Ade ya. Amin. Terima kasih, Bu. Yang lainnya sehat-sehat ya? Yang lain? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, syukur alhamdulillah ya. Oke, teman-teman, hari ini kita jumpa kembali dalam perkuliahan kewarganegaraan ya. Kelas informatika F. Suara saya mulai mau ini habis. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu ya, sebelum saya sampaikan materinya, gitu. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan urgensi pendidikan kewarganegaraan ya, atau istilahnya ya, pentingnya ya pendidikan kewarganegaraan. Kenapa sih di tingkat perguruan tinggi masih tetap ada pendidikan kewarganegaraan, bahkan itu juga diselenggarakan sejak usia dini. Gitu. Baik, sebelumnya silakan Anda sambil presensi dulu. Saya ini kelas F. Sudah tampil belum untuk presensinya? Sudah, Bu. Oke. Ada kendala untuk presensi? Bu, Silahkan. Bagaimana, teman-teman? saya masih belum di ACC sama pihak BO-nya. Oke, berarti masih ini ya, kayaknya memang masih banyak yang belum di ACC ya. Mungkin karena BO sangat banyak ya, mahasiswa yang perubahan KRS. Ditunggu ya Mas Sarifudin ya, silakan ditulis saja di WA grup ya. Sebentar, saya tulis. Ini KWN kelas F ya. KWN Kewarganegaraan. Silahkan ditulis nama-nama yang belum bisa presensi ya, yang belum bisa presensi karena KRS belum di ACC. Tanggal berapa ini? 16 ya. Tanggal 16. Biar tidak hilang juga kalau misal nanti saya bisa inputkan sendiri ya. Nah, silakan ya teman-teman. Di WA grup sudah saya tulis. Nah, Mas Sarif nanti ini ya ditulis di grup ya. WA masuk kan sudah ya, Mas? Sudah, Bu. Oke. Saya belum, Bu. Ada yang belum masuk WA grup? Saya baru masuk di kelas ini, Bu. Kemarin ada perubahan. Oke. Tapi ada presensinya nggak? Sudah ada presensi? Sudah di ACC? Udah di ACC, cuman untuk yang minggu kemarin jadinya kosong gitu, Bu. Oh, kosong. Nggak apa-apa, yang penting Anda sudah ada ya, berarti ya? Udah. Oke. Coba saya lihat dulu. Kok malah saya close?
Karena banyak ya, kemarin juga yang pindah KRS, sebagian besar belum di ACC begitu. Cukup banyak yang melakukan perpindahan ya. Sebentar. Ini yang pegang adminnya siapa ya? Saya jadi admin enggak? Oh ini bisa ini. Link ini ya, WA. Teman-teman bisa share link WA group di chat Zoom ya, biar yang baru masuk bisa copy. Ini kok saya nggak bisa copy. Sebentar, oh ini sudah bisa sih. Oh ini sudah ya, sama. Nah itu ya, yang teman-teman belum masuk silakan bisa masuk. Anda sudah bentuk kelompok belum? Untuk kelompok ini mau dibentuk sendiri atau nanti saya bentukkan teman-teman? Saja kalau Oke, nanti saya buat breakout room ya, breakout room untuk membagi kelompok. Ini ada berapa ya? Sebentar. Presensi aman ya teman-teman? Ada kendala nggak? Nggak ada, aman Bu. Oke, sebentar saya cek kembali untuk total karena ada beberapa kelas ya. Kelas yang angkatan berarti ini angkatan dari angkatan 258 tambahan Mas Arief tadi juga belum ya, Mas Arief 59 ya, reng-rengannya oh ini ada angkatan 17 ya, 60, kemudian angkatan 18 62 berarti sekitarnya 62 bagi berapa teman-teman? 10 kelompok. 62 bagi 10 kelompok berarti sekitar per kelompok 6 sampai 7 ya. 6 dulu lah, nanti yang belum dapat kelompok saya plot ke beberapa kelompok yang lain. Ini 1, 2, 62, 63, sebentar biar pas itu berapa sih, 64 bagi berapa sih teman-teman? Kalau 60 terlalu ini sih, 64 aja kita bulatkan, 64 8 kali 9 ya, 8 kali 8 ya, 64, iya. Sekitar 8 orang maksimal ya teman-teman ya per kelompoknya. Terlalu besar nggak? Oh ini tapi cuma 8 kelompok ya, terlalu banyak. Sebentar, 64 bagi 12 bisa nggak? Matematika saya kurang bagus ini. 15 ya, 15 12 kelompok. 5 orang deh ya, 5 orang biar jangan terlalu banyak. 5 orang. Ini saya tulis ya, nanti dilanjutkan saja teman-teman. Maksimal anggota 5 orang. Per kelompok 5 orang, total kelompok ada berapa? Oke, ini aja. Mungkin ada sekitar 12 kelompok ya. 12 atau 13-an.
Sudah ya teman-teman. Oh, saya yang membentuk atau Anda yang membentuk? Nanti itu ya formatnya ya. Saya breakout room. Nanti yang sudah punya kelompok silahkan ditulis di sini ya. Coba di breakout room sekarang aja lah. Sudah datang semua belum ini? Gimana teman-teman, mau saya bikinin atau ini ada yang usul mau bikin sendiri? Bagaimana? Bikin sendiri aja. Sendiri aja, Bu. Bikinin aja biar adil. Ini aja. Bikin sendiri, Bu. Bikinin aja, Bu. Ya, Bikinin oke. aja. Coba polling, saya mau coba di sini ada polling nggak ya? Sebentar saya close. Mau coba aplikasi polling di sini kayaknya ada. 6 orang. Nanti ada yang apa namanya? Tidak ada yang dapat ya. 6 orang ada 62 soalnya ini. 62. Tapi ada yang pindah nggak ya? Ada yang pindah dari kelas ini enggak? 6 orang, 5 sampai 6 orang lah ya. 5 sampai 6. 5 sampai 6. Oh, sebentar. Saya breakout room saja ya, teman-teman ya. Oke. Enggak mau. Gimana kalau di breakout ya? Breakout kok breakout. Oke, saya breakout dulu. Sebentar. Berarti kalau 10 saya coba 10 ya. Kalau 10 ini ada yang 6 sampai 7 ya. Oke, ya udah nggak apa-apa lah, 6 sampai 7. Saya hapus dulu. Copy, hapus. Ini saya breakout teman-teman, biar adil ya. Mungkin ada teman-teman yang beda angkatan. Nah, ini malah bingung nanti, kasihan begitu. Saya breakout, saya putuskan saya yang plotting ya. Anda ke beberapa kelompok. Nanti tinggal ditulis ya kalau ada yang belum dapat kelompok. Sebentar, saya foto dulu. Ya, foto dulu ya breakout-nya. Dua, kemudian 3 sampai 4. Sabar menunggu ya teman-teman ya. Ini sedang saya buka. Biar nggak hilang karena kadang Anda ada yang terlempar ya. Saya lupa nanti kalau nggak saya foto dulu. Lempar keluar. Tadi di room berapa? Saya tadi di room berapa ya Bu? Waduh, saya lupa. Nah, jadi biar saya foto dulu. 8, 9, 10. Nanti ada yang 7 atau 6 ini ya, anggota ya. Oke. Jangan lupa klik join teman-teman. Open our room. Aduh, batang, Cok. Pak ini. Wah, Ayah ini. Nah, ini ada ini. Dek, lu sakit apa, Dek? Kayaknya lo ya, Apa? Omikron. Mata nih. Soalnya penyebarannya nggak di area tokoku itu banyak yang gitu, sama. Gejalanya apa emang? Panas, terus apa tadi? Panas, pusing, sama batuk tapi nggak batuk. Loh, Di tenggorokan itu Iya. ada gimana? Satu yang dibawa ke RS. Nggak tahu sampai saat ini nggak ada kabar.
Meriang kali. Iya, iya meriah. Tapi semua gitu. Semua gitu. Rata-rata. Ini tadi disuruh ngapain? Bikin kelompok aja. Belum Anu, disuruh ini kan? Belum ada silakan, instruksi apa-apa kan? belum ada. Silakan bikin grup ya. Siapa? Ada aja. Ya kamu aja, Mas. Aku HP ku Siapa? Yang lain, yang lain. dipinjam ibuku HP ku. Aulia, terus siapa aja nih? Alan. Gas, gas, gas. Aku udah tahu WA-nya Ya tinggal anu link. Nanti dikasih link taruh sini gitu. Taruh grup. Bentar. Wah ini. Aku juga lagi sakit deh, makanya aku nanya anjir. Sakitmu apa loh? Atau mungkin sama? Meriang kayaknya deh. Wah ini. Web mas, web. Enggak mau. Hmm. Nomormu belakangnya 0611 kan? Ya 0611. Apa? Enggak. Ini yang lain udah pada masuk grup kan ya? Makanya. Apa? Kamu kasih linknya aja. Di Iya, sini. mau tak kasih link di grup. Kalau enggak ya taruh di sini aja. Biar masuk gitu masuk. Oh, iya, iya, iya. Sini aja. Itu tuh, coba join. Ini yang mau ngelis siapa? Nah, masuk grup dulu lalu tulis nama lengkapnya gitu aja. Nanti tak kirimin ya.
teman-teman. Tadi Mas Ade saya pindah ya Dipindah, kenapa Bu? ke kelompok 3 karena kelompok 3 tadi masuk notulen ini ya Pak Alim ya. Jadi hanya 5 orang. Anda kan tadi 7 orang ya. Jadi saya pindah ke sana. Oh, Gimana? Seperti itu ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, saya ke ini coba. Guys, tolong Ya, ya. jadi 6. Iya, 6. Nggak apa, nggak apa. Baik aja. Itu tolong nulis ya, ntar aku kirim di grup. Oke. Baik.
Sudah masuk semua? Untuk kelompok 4 nanti ketambahan Mas ini ya, Muhammad Aska ya teman-teman ya. Kelompok 4 Muhammad Aska ya, ini sebentar saya copy. Kayaknya kelompok 4 masih ini ya, 5 orang. Ini Mas Aska sedang sakit, jadi tidak bisa masuk. Nah, ini saya masukkan ke kelompok 4. Oke, ada pertanyaan sebelum saya mulai materinya? Nah, jadi saya mulai ya untuk materi pendidikan kewarganegaraan, khususnya yang menyangkut urgensi pendidikan kewarganegaraan. Oke teman-teman, ini kemarin untuk pustaka sudah saya sampaikan ya. Nah, jadi kalau kita ingin memahami urgensi pendidikan kewarganegaraan, tentu saja kita perlu tahu dulu ya untuk definisi dari pendidikan kewarganegaraan. Definisinya sendiri bisa dilihat secara etimologis, terminologis maupun yuridis begitu. Nah, secara etimologis atau bahasa Anda bisa lihat lah ya. Pendidikan kewarganegaraan kan ada 2 frasa ya. Frasa yang pertama adalah frasa pendidikan, dan yang kedua ada frasa kewarganegaraan. Nah, pendidikan berarti apa? Ya, pendidikan merupakan sebuah upaya ya atau usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Makanya kan di awal biasanya saya berikan RPP ya, RPS, bahasanya RPS, rencana pembelajaran per semester gitu. Atau kalau di tingkat dasar atau menengah, guru juga menyusun RPP ya, yang namanya pendidikan begitu. Karena bagian dari upaya terencana maka perlu menyusun garis-garis besar yang akan dicapai oleh peserta didik apa. Nah, materinya tentang apa gitu. Itu ya, ini untuk pendidikan. Pendidikan sendiri ada yang sifatnya formal dan informal. Nah, kebetulan untuk pendidikan kewarganegaraan ini sebenarnya ya ini memang masuk ke pendidikan formal ya. Yang informal sebenarnya terkait dengan karakter yang diajarkan oleh orang tua Anda, oleh masyarakat ya. Itu sebenarnya juga bagian dari pendidikan karakter ya. Bisa diklaim bahwa itu pendidikan kewarganegaraan yang sifatnya informal begitu. Nah, kewarganegaraan ini menyangkut hal ihwal ya yang berhubungan dengan warga negara. Sementara aspek yuridis ya, kalau kita lihat secara yuridis dalam ketentuan hukum ini termuat dalam pasal ini ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37. Nah, di sini pendidikan kewarganegaraan dalam ketentuan hukum tersebut dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, makanya ini sudah ada ya sejak usia dini, karena kan tujuannya ini
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Bagaimana saya menanamkan, memantapkan, kalau di perguruan tinggi istilahnya bukan lagi menanamkan sebenarnya, tapi lebih ke memantapkan pemahaman Anda terkait dengan paham kebangsaan dan cinta tanah air. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang lagi sakit nggak apa-apa ya, sambil tiduran nggak apa-apa. Nah, ini ya untuk pendidikan kewarganegaraan secara yuridis, karena memang sesuai dengan konstitusi bangsa Indonesia. Tujuannya apa sih bangsa Indonesia? Nah, mewujudkan kesejahteraan bangsa. Nah, untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa tentu saja kan perlu partisipasi ya dari warga negaranya. Nah, agar warga negara mau berpartisipasi tadi, tentu kita perlu menanamkan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan di sini ada yang namanya rasa nasionalisme ya. Nasionalisme, patriotisme ya. Nah, itu masuk ke konteks kebangsaan ya, rasa kebangsaan begitu. Nah, ini secara terminologis ya. Kalau terminologis sebenarnya konteks pendidikan kewarganegaraan ya, ini berdasarkan Civic International ditujukan untuk pengembangan pemahaman mengenai konteks demokrasi politik. Ini berbagai negara ya, memang ditujukan demikian. Hanya saja tentu saja diperluas ya, tidak hanya konteks demokrasi saja yang diajarkan, tapi juga sumber-sumber pengetahuan lainnya. Ada pengaruh-pengaruh positif ya di lingkungan pendidikan sekolah, masyarakat ataupun orang tua. Tentu saja nilai-nilai positif yang ditekankan. Makanya kalau di sekolah ya dulu kecenderungan soal-soal ya, ini paling gampang. Soal-soal PPKN, kalau saya dulu istilahnya PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat dasar gitu ya, tingkat dasar sampai menengah. Soal-soalnya cenderungnya kita cuma menganalisa hal-hal yang sifatnya positif dan negatif, baik dan buruk gitu. Kenapa kita cuma mempelajari tentang nilai-nilai baik dan buruk? Yaitu yang sebenarnya membangun dasar dari negara kita, Pancasila tadi, gitu, dan konstitusi kita ya. Gitu. Karena lagi-lagi tujuan utamanya kan menanamkan rasa cinta tanah air. Nah, cara yang paling gampang yaitu tadi doktrin setiap warga negara dengan paham kebangsaan, dengan nilai-nilai positif ya yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat atau orang tua. Bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghargai orang tua ya, masyarakat yang berbeda budaya, itu kan masuk dalam hal-hal yang terpuji begitu. Sifat terpuji seperti apa, sifat yang tercela seperti apa, kan seperti itu ya di tingkat dasar. Cukup mudah teman-teman. Tetapi saya lihat meskipun mudah, ternyata dulu ya, ini pengalaman saya, teman-teman saya juga tidak bisa menjawabnya. Karena mungkin sebenarnya bukan tidak bisa ya, tetapi tidak memperhatikan. Apalagi kalau tidak ada mata kuliah tersebut ya, tidak ada mata kuliahnya saja tidak diperhatikan, karena mungkin dia kurang tidur, atau sedang sakit, atau sedang ada masalah keluarga. Akhirnya semua mata pelajaran, kalau saya lihat orang-orang yang mungkin secara akademik tidak terlalu bagus, ini ternyata ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dia mau mendengarkan, kemudian mengimplementasikan, bisa kok gitu. Yang penting guru di sini sudah menyampaikan ya, guru dosen sudah menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Perkara Anda menguasai secara teoritis itu adalah nilai plus. Setidaknya nanti ketika di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa, ketika Anda menemukan case demikian, misalnya case tentang ini ada nilai negatif, saya harus menghindarinya. Sebenarnya ini sudah didoktrin sejak kecil, tapi Anda tidak menyadari bahwa itu bagian dari pendidikan karakter tadi. Pendidikan kewarganegaraan kan bagian dari pendidikan karakter. Menilai baik dan buruk perilaku itu sebenarnya bagian dari ini gitu. Sehingga nantinya Anda kemudian tumbuh rasa cinta ya terhadap bangsa Anda karena merasa memiliki, kemudian saya juga tempat tinggalnya di sini. Nanti kalau misalnya ada
ancaman dari luar atau ancaman dari dalam yang kemudian menjadikan lemah bangsa ini. Nah, bagaimana eksistensi saya juga selain eksistensi negara, kan eksistensi Anda sebagai warga negara, bagaimana nasibnya juga? Kan juga pasti akan ada efeknya. Nah, hal-hal seperti itu tentu kemudian menumbuhkan, oh saya harus rela berkorban. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya nilai demokrasinya saja ya yang diajarkan. Tentu ya nilai demokrasi yang juga berdasarkan Pancasila dan UUD 45, bukan demokrasi liberal ya, tapi demokrasi Pancasila. Nah, ini proses dalam ini ya, bagaimana sih pemahaman dasar mengenai pendidikan kewarganegaraan. Nah, tentu Anda perlu memahami definisi secara ini ya, konseptual seperti apa. Nah, secara konseptual di sini bisa merujuk pada Konstitusi Bangsa Indonesia atau undang-undang ya, agar selaras ini nanti manfaat dan tujuannya, selaras dengan tujuan dari konstitusi. Tujuan konstitusi tadi apa sih? Oh, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, menumbuhkan wawasan kesadaran bernegara dan cinta tanah air. Nah, ini kan selaras dengan ini ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 gitu. Nah, sehingga nanti penting sekali ya bahwa keberadaan atau eksistensi dari pendidikan kewarganegaraan nantinya mampu mengembangkan watak atau karakter bangsa yang taat dan cerdas sesuai demokrasi konstitusional. Begitu. Nah, ini kalau kita ingin membedakan terminologi pendidikan kewarganegaraan dengan kewarganegaraan saja. Tapi bagi saya sama saja ya, dalam artian ini kan menyesuaikan dinamika EYD, kemudian ya kondisi atau tantangan yang sedang dihadapi bangsa. Nah, ini kan makanya penggunaan istilah itu beda-beda. Nah, ini kalau kita bedakan, pendidikan kewarganegaraan secara terminologis merupakan pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban. Tentu saja hak kewajiban ini ya harus sesuai atau selaras dengan tujuan dan cita-cita bangsa, tidak melenceng ya dari tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia gitu. Nah, makanya Anda tadi ditanamkan, oh di SD gampang sekali ya, kalau dulu mungkin saya lupa, tapi sekarang kok saya masih ingat ya, bahwa saya dulu diajarkan demikian. Hal-hal yang terpuji seperti apa, perilaku yang tercela seperti apa, bagaimana cara menghormati orang lain, menghormati guru, menghormati orang tua, gitu. Kemudian berkorban demi negara seperti apa dalam konteks sekolah, gitu. Nah, hal-hal sederhana ya, mungkin oh ikut upacara, ikut ini, ikut itu, ternyata ini juga bagian dari bela negara. Gitu. Nah, itu diajarkan ya, makanya itu masuk dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Nah, karena dinilai penting, maka tadi ya ini sudah diterapkan sejak usia dini, begitu, sampai perguruan tinggi. Nah, tujuannya agar menghasilkan penerus bangsa yang berkompeten, ini salah ketik ya, dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, sementara pengertian dari kewarganegaraan ini adalah ya keanggotaan. Kalau kita berbicara kewarganegaraan ya berarti ini berkaitan dengan keanggotaan Anda dalam sebuah satuan politik, kontrol satuan politik. Dalam hal ini negara ya, kan Anda dalam ruang lingkup dan hidup di negara, sebuah negara. Yang dengannya Anda memiliki hak ya dan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Nah, kegiatan politik ini seperti apa? Ya macam-macam. Ya pemilu, kemudian misalnya Anda memiliki hak untuk duduk dalam mana dipilih ya dalam sistem pemerintahan, atau yang paling gampang Anda ikut organisasi masyarakat yang tentu saja tidak melanggar ya Pancasila, itu juga bagian dari kegiatan politik. Anda membuat salah satu aplikasi ya, aplikasi yang ditujukan untuk misalnya mengentaskan kemiskinan atau untuk memberantas korupsi, ini juga bagian dari kegiatan politik loh, secara luas ya, konten secara luas. Tapi kalau kita artikan secara sempit, politik itu sebenarnya berkenaan dengan segala macam bentuk kekuasaan. Gitu. Itu kalau secara khusus.
Nah, sehingga di sini Anda ini ya sebagai warga negara tentu saja memiliki hak, salah satunya misalnya memiliki hak untuk mendapatkan identitas Anda sebagai bagian dari negara yang bersangkutan. Salah satunya Anda punya paspor atau KTP begitu atau SIM. Nah, itu ya. Ini kalau dibedakan. Kan beda ya, cukup beda. Nah, ini untuk apa ya, landasan hukum ya. Landasan hukumnya sebenarnya ada cukup banyak, tapi kalau secara khusus yang mengatur tentang pendidikan kewarganegaraan secara tersurat ya, ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Anda bisa melihat ya, ini dalam pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional bangsa Indonesia. Nah, pendidikan nasional berfungsi sebagai apa sih? Nah, tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, teman-teman, tapi juga tadi ya, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Watak manusia yang beradab dan bermartabat, begitu. Tidak hanya manusia yang cerdas. Kalau cuma cerdas saja, ya biasanya akhirnya dia misalnya egois, mementingkan diri sendiri saja, menghalalkan berbagai cara. Namanya cerdas saja ya kan, menghalalkan segala cara, licik dan lain sebagainya, itu kan juga bagian dari kecerdasan begitu. Makanya ya bukan itu saja yang ingin tuju ya, bukan hal-hal yang seperti itu. Justru ya memang cerdas, tapi cerdas dalam hal yang positif. Dengan hal yang positif ini tentu saja kan karena dia memiliki watak dan karakter yang bermartabat, yang terpuji, katakanlah begitu. Jadi tidak hanya kemampuan saja, ya kemampuan sendiri ada soft skill dan hard skill. Tidak hanya itu saja. Anda tidak hanya cerdas dalam EQ saja, tapi juga IQ gitu. Nah, EQ dan IQ ya, dan SQ ya, ESQ gitu. Spiritual iya, emosional iya, intelijen juga iya. Nah, ini pendidikan nasional tujuannya ya diturunkan dari ini ya. Anda bisa lihat gitu. Nah, dengan adanya tujuan tadi dan fungsi tadi, maka dibuatlah kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi ya, pendidikan tinggi yang wajib memuat 3 hal ini. Ada pendidikan agama, kewarganegaraan dan bahasa. Pancasila masuk di B ya, pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini sempat ada wacana awalnya yaitu tahun 2020-an atau bahkan sebelum-sebelumnya itu beberapa golongan ada yang menginginkan dihapus, khususnya yang A dan B, agama dan kewarganegaraan nggak perlu ini, dihapus saja. Ini tidak mengantarkan pada jiwa-jiwa yang cerdas, lebih membuang waktu misalnya begitu. Mending bahasanya saja. Nah, ini menuai pro dan kontra tentu saja ya teman-teman ya. Karena tadi tujuan kita kan membentuk jiwa-jiwa yang tidak hanya cerdas, tapi juga dia berkarakter, yang bermoral, yang berketuhanan yang Maha Esa gitu. Pancasila saja silanya ada sila pertama, masa nggak diimplementasikan begitu. Nah, bahkan saya ini ya pernah ngobrol dengan beberapa guru ya, guru agama salah satunya. Dia menyebutkan bahwa karena kan ini bagian dari pendidikan karakter ya, pendidikan agama dan kewarganegaraan itu bagian dari pendidikan karakter. Kemarin juga dosen ya tahun 2020 awal itu ya, akhir itu protes juga karena mau dihapus kewarganegaraan tadi ya diprotes. Yang agama, pendidikan agama, guru agama juga protes. Mahasiswa, siswa itu diberikan ajaran-ajaran ya terkait dengan mata kuliah ini ya, itu pun mereka pada lupa begitu ya, tidak begitu menguasai, tapi mungkin di kehidupan sehari-harinya kemudian dia menemui case-case yang kemudian dia menjadi ingat, oh saya harus berperilaku ini. Nah, sebenarnya dia di alam bawah sadarnya sudah merekam doktrin-doktrin yang sudah ditanamkan sejak usia dini gitu. Nah, kalau ini tidak ada ya, apalagi dengan adanya arus informasi sekarang ini ya kan, dari zaman ke zaman beda-beda tuntutan. Nah, kalau sekarang arus informasi sangat cepat sekali karena adanya perkembangan teknologi ya, teknologi informatika dan komunikasi. Nah, bahkan mungkin Anda bingung membedakan yang benar dan yang salah seperti apa sih.
Bahkan informasi yang mungkin sebenarnya salah, namun sudah dikonsumsi oleh banyak orang dan sudah tersebar luas dengan cepat, akhirnya dijadikan pembenaran, diklaim sebagai sebuah pembenaran. Nah, ini kalau tidak ada pendidikan karakter, ya sulit membedakan apakah ini benar, apakah ini tepat, terpuji, atau tidak begitu. Nah, itu ya, sehingga kemudian belum jadi ya sampai saat ini tidak jadi dicabut. Gitu. Ini mau dicabut tadinya ya, menuai pro dan kontra. Gitu. Tentu saja ya saya juga tidak setuju ya, karena tadi ya meskipun kalau saya sih ya kalau misal dicabut kan saya malah seneng dalam artian bukan kewajiban saya mendidik ini ya mata kuliah kewarganegaraan karena core saya kan bukan di sini, meskipun ya sudah saya sendiri sih ya kita bersama-sama belajar dan saling mengingatkan. Pembelajaran yang saya lakukan adalah itu ya, kita saling mengingatkan sesuai dengan apa sih ya implementasi kehidupan sehari-hari seperti apa. Nah ini aspek yuridis tadi sudah saya sebutkan ya, tujuan pendidikan kewarganegaraan ya, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Anda bisa melihat sisi historis ya, pergantian terminologi yang dipakai, istilah yang dipakai di tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Nah ini tahun 60-an di SD, SMP, SMA. Tahun 60-an dulu istilah dalam mata ajarnya adalah kewargaan negara. Kewargaan negara ya. Sesuai dengan EYD lah. Kemudian berkembang ada pendidikan kewarganegaraan, pendidikan moral Pancasila ya. Ada juga istilah pendidikan kewiraan, ini di tingkat perguruan tinggi ya, tidak pakai kewargaan tapi kewiraan. 60-an sampai 2001. Kemudian tahun 2002 ya, 2002 sampai 2016 ya, ini bukan sampai sekarang. Sampai 2016 itu pakai pendidikan kewarganegaraan. Kalau 2017 ke atas itu hanya menggunakan kewarganegaraan saja. Itu ya terminologi. Nah ini berbagai istilah-istilah yang ada di luar negeri ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan di luar negeri juga ada. Hanya saja istilahnya berbeda ya. Saya sambil minum dulu. Nah ini teman-teman ya, Anda bisa lihat lah di sini ya. Untuk nomenklatur di Amerika Serikat nih pakai civic atau civic education. Nah tinggal lihat perkembangan di setiap negara, mungkin akan negara bagiannya yang berbeda-beda sesuai sejarah yang dialami atau perjuangan bangsa tersebut. Karena di USA juga ada yang hanya menggunakan istilah social studies gitu. Nah, ini ya teman-teman, ada juga yang menyebutnya people and society gitu di Hongaria ya. Di Afrika Selatan ini ada namanya life orientation. Nah, lagi-lagi ini sesuai dengan karakteristik bangsa tersebut. Nah, memang tujuan awal kalau di negara demokrasi ya, itu menyebarluaskan paham demokrasi sehingga warga negara yang bersangkutan tahu hak-haknya dia apa dan kewajibannya apa. Dan dia juga berpartisipasi ya dalam kegiatan-kegiatan politik, tidak apatis. Nah, Anda bisa lihat bahwa sejarah pendidikan kewarganegaraan ini latar belakangnya ya, kenapa kemudian ditanamkan dalam perguruan tinggi, kemudian dari tingkat dasar juga. Anda bisa lihat bagaimana perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang mengalami pasang surut. Dari masa ke masa tentu tantangannya beda-beda. Dulu pada tadi ya, kalau Anda lihat, perhatikan secara historis nomenklatur yang dipakai di Indonesia sebelum tahun 60-an itu tidak ada. Padahal kita merdeka sejak tahun berapa sih? 45. Tapi Anda bisa melihat bahwa kondisi pada tahun 45, semangat kebangsaan dan jiwa patriotisme yang melekat pada setiap warga itu sangat tinggi, teman-teman. Karena kan mereka sudah bersatu menginginkan Indonesia merdeka ya. Nah ini kemudian
melawan penjajah bersama-sama, tentu itu adalah semangat patriotisme, menunjukkan semangat patriotisme gitu. Sehingga tidak perlu ada pendidikan kewarganegaraan, mereka sudah cinta terhadap tanah air, sudah rela berkorban. Ya, Anda bisa lihat ya faktanya, pahlawan pasca kemerdekaan, ya pahlawan revolusi dan seterusnya. Nah, ini menandakan bahwa ya pada masa itu memang belum dibutuhkan konteks tersebut. Tapi tahun 60-an ke atas mulai ada mungkin kekecewaan ya, timbul kekecewaan di antara warga negara karena mungkin menganggap tidak ada pemerataan terkait dengan hak dan kewajiban dari warga negara ya. Ada yang mungkin dapat kedudukan, ada yang tidak dan lain sebagainya, padahal berkontribusi terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia dan lain sebagainya, banyak alasan lah begitu. Nah, ini kemudian mereka melakukan pemberontakan. Sehingga kemudian dari pemerintah ya kita perlu nih menanamkan kembali jiwa-jiwa patriotisme, rela berkorban agar kita tidak terpecah belah. Nah, itu pasang surutnya ya. Apalagi zaman sekarang beda lagi. Zaman sekarang kita era globalisasi yang ya sebelumnya juga era globalisasi, tapi kan mulai abadnya kan abad 21 ya gitu. Yang paling terlihat bedanya. Kita sudah katakanlah iptek lah ya. Iptek itu sangat cepat sekali berkembang. Sehingga tuntutan zamannya pun akan berubah. Kalau dulu awal-awal kemerdekaan, tuntutan zamannya adalah kita perlu membangkitkan sistem perekonomian yang kuat dan sistem politik yang kuat. Meskipun gonta-ganti ya, kita masih mencari jati diri, lagi-lagi banyak jatuh bangunnya gitu. Sampai pada saat sekarang. Nah, sampai sekarang ya beda. Arahnya bukan itu lagi. Meskipun ya sistem ekonomi tetap ya, perekonomian nasional kan sangat penting. Politik juga penting dan itu tetap ada, hanya saja porsi yang menjadi fokus utamanya kan akan berbeda. Mungkin kalau dulu lebih pada fokus apanya nih? Sistemnya, kita belum punya sistem. Kita pakai sistem demokrasi Pancasila untuk sistem perekonomiannya. Kalau sekarang harusnya sudah mapan. Meskipun secara implementasi ternyata tidak. Makanya kita perlu paham ya tentang pendidikan kewarganegaraan dan juga Pancasila. Nah, karena tujuan akhir adalah ini, membentuk mental spiritual yang kuat dan melahirkan sikap perilaku heroik dan patriotik. Gitu. Ini era sekarang yang diwarnai dengan adanya globalisasi ya dan perkembangan iptek gitu. Nah, tantangan dari adanya iptek adalah terkait dengan transparansi yang tadi saya sebutkan. Bahwa informasi sekarang ini sangat banyak sekali ya. Kemudian pemerintah dituntut untuk transparan kepada masyarakat bahkan ke dunia internasional. Padahal ada beberapa aspek yang memang sebenarnya harus di-keep oleh pemerintah. Karena ini mungkin bisa mengakibatkan adanya disintegrasi. Nah, seharusnya ini lebih baik di-keep. Begitu. Tapi karena tuntutan adanya demokrasi liberal ya khususnya ya, karena sebenarnya penggagas demokrasi kan liberalisme ya, makanya demokrasi liberal. Tapi kita kan akhirnya tidak, ada kok demokrasi sosialis. Nah, kita makanya di tengah-tengah pakai demokrasi Pancasila. Faktanya implementasinya akan berbeda ya, biasa seperti itu. Nah, ini tadi apa yang dikatakan transparan. Ini dimaknai dengan menurut saya ya pemahaman yang salah gitu. Di Amerika Serikat yang sangat terbuka pun mereka tetap ada batasan-batasan transparansi gitu. Apalagi kita yang katakanlah dari maturity level demokrasinya masih di bawah negara maju gitu. Nah, tentu transparansi di sini harus jelas banget, harus ada batasan gitu ya. Namun faktanya banyak menuai lagi-lagi mungkin protes ya dari berbagai pihak, ada yang pro, ada yang kontra, bahwa kita semua ada yang misalnya yang golongan ingin transparan seterbuka-terbukanya, maunya ya semua hal-hal harus di-share. Tapi yang tadi penganut lebih baik kita secret, beberapa hal harus di-keep. Nah,
Lagi-lagi itu mentalitas ya, mentalitas atau pola pikir, sikap, tindakan dari masyarakat ini akan mengantarkan bagaimana sistem demokrasi yang sudah terbentuk tadi. Gitu. Nah, tentu kita untuk menghadapi tadi ya tantangan-tantangan tersebut yang memerlukan perjuangan yang tidak lagi sifatnya fisik. Gitu. Dulu kalau Soekarno menyebutkan ya bahwa ketika merdeka tugas kami itu mudah karena hanya merebut kemerdekaan gitu. Dan ini ya tadi melawan penjajah. Nah, bagi generasi berikutnya setelah saya ini ya sangat sulit sekali dalam artian pekerjaannya lebih sulit dalam mengisi kemerdekaan. Karena untuk mengisi kemerdekaan Anda perlu perjuangan non fisik yang lebih sulit dibandingkan perjuangan secara fisik. Kalau fisik kan kelihatan ya. Permasalahan utamanya apa? Oh, penjajah, dijajah secara frontal langsung kelihatan. Nah, kalau sekarang globalisasi itu tangan-tangan tidak terlihat itu banyak yang ikut campur di sebuah negara begitu. Sehingga kemudian menghantam mentalitas, menghantam budaya, menghantam identitas dari bangsa kita gitu. Nah, ini jauh lebih sulit untuk mengisi kemerdekaan yang diwarnai dengan adanya tantangan globalisasi begitu. Nah, makanya di sini ya Anda sebagai generasi muda ya, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, ini ya Anda harus melanjutkan perjuangan para tokoh kebangsaan dengan mengisi kemerdekaan. Nah, oleh sebab itu Anda perlu mendapatkan ini ya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan agar lebih paham lagi mengenai aspek-aspek kebangsaan, identitas yang Anda miliki itu seperti apa sebagai sebuah negara, bagian dari sebuah negara. Gitu. Bagaimana upaya untuk membela tanah air, ini ya rela berkorban. Gitu. Nah, landasan hukum sendiri ada banyak ya. Nih, Anda bisa lihat, ini terkait juga dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, bagaimana objek pembahasan dari pendidikan kewarganegaraan? Setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki objek material dan formal ya. Nah, kalau di sini, objek materialnya ya ini terkait dengan warga negara ya, baik secara empiris maupun yang non-empiris. Yang kelihatan secara ini ya panca indera maupun yang sifatnya mungkin rasional. Sikap, perilaku ini kan hal-hal yang sifatnya non-empiris. Nah, kemudian objek formal ya, objek formalnya ya ini bagaimana hubungan antar warga negara dan negara serta bagaimana segi pembelaan negaranya. Nah, kalau kewarganegaraan ini masuk rumpun ilmu interdisipliner ya, sehingga tadi IT juga bisa masuk ke sini, karena kan ada kolaborasi ya, misalnya Anda ingin menciptakan aplikasi yang dapat digunakan untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak dari jurusan politik belajar, nah Anda kan perlu berkolaborasi dengan orang-orang ilmu politik. Nah, itu bagian dari ini juga pendidikan kewarganegaraan ya. Untuk memberikan pemahaman tentang demokrasi, nah saya butuh IT nih. Nah, itu bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini urgensi tadi ya, kalau di tingkat perguruan tinggi sebenarnya tujuannya adalah menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai orientasi bagi Anda dalam memantapkan. Jadi bukan memberikan pemahaman lagi, tapi sudah memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan seterusnya ya, berdasarkan Pancasila. Nah ini ya, kalau fungsinya ya, pendidikan kewarganegaraan yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum multikultural, dan kewarganegaraan ya, bagi Anda, guna mewujudkan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Tentu saja tidak hanya ini saja, tapi juga Anda terampil dan berkarakter sesuai dengan ya Pancasila dan UUD 45. Nah ini tadi sudah saya jelaskan mengenai konteks demokrasi ya,
demokrasi dan transparansi, Anda bisa lihat bahwa dengan adanya liberalisasi demokrasi, demokrasi liberal lah, istilah paling gampang. Ini kan menjadikan sebuah negara menganut sistem multipartai. Gitu. Nah, mungkin di beberapa negara sistem multipartai akan efektif, teman-teman. Tapi di negara kita sebenarnya saya lihat masih belum efektif ya. Ini saya sependapat dengan Siswono ya. Kenapa belum efektif? Karena kita masih belum secara siap ya. Infrastruktur sosialnya ini belum siap menopang pelaksanaan sistem multipartai. Kesiapan mental elit politik dan masyarakatnya ini masih belum begitu kuat. Makanya kemarin juga sempat ya pada pemilu awal yang 2014 ya, itu terjadi kooptasi. Ada pengkotak-kotakan antara masyarakat A dengan B, masyarakat B dengan C dan lain sebagainya. Dalam artian apabila misalnya pilihan politiknya berbeda, maka dia dimusuhi. Nah ini tingkat maturity dalam berpolitik, berdemokrasi masih sangat rendah sekali kalau seperti itu. Padahal namanya perbedaan ya, Tuhan menciptakan manusia ada laki-laki dan perempuan. Meskipun mereka berbeda, mereka ini ya satu, gitu. Menyatu ya, gitu. Sebagai satu pasang manusia. Sama halnya dengan pendapat ya. Nah, pendapat di sini nggak bisa kita menyamakan semuanya sama. Uang pengetahuan yang didapat pun atau informasi yang diperoleh atau yang dia temui itu beda-beda. Mungkin saya menemui ini ya tokoh-tokoh tertentu yang memberikan insight saya terkait dengan paham demokrasi seperti ini. Akhirnya saya ikut ke dalam ini ya pemikiran tersebut. Sementara yang lain misalnya cuma mendapatkannya dari buku saja yang terbatas, kurang implementatif ya dia makanya seperti ini. Nah akhirnya ketika saya berbicara dengan yang lainnya tadi, yang informasi yang diperoleh, pengetahuan yang diperoleh berbeda ya, tentu menimbulkan perbedaan pendapat gitu. Dan ini hal yang wajar gitu. Ya. Tidak perlu dipermasalahkan. Justru kita perlu mencari benang merah. Oh lah, kalau demikian untuk mengatasi hal ini apa? Mungkin ada kelebihan. Di yang lain kelebihannya ini, di saya kelebihannya ini gitu. Nah, cari benang merah untuk mencari solusi yang ada. Karena apabila melemahnya komitmen kita, yang melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang telah lama ada, tentu ini bisa mengakibatkan filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Gitu ya. Tadi kerapuhan tadi diakibatkan faktor eksternal, ya ini liberalisasi, globalisasi itu faktor eksternal, dan faktor internal. Pemahaman dari masyarakatnya, maturity ya, yang dipahami oleh masyarakat begitu. Ini faktor eksternal tadi sudah ya, sistem kapitalisme ya ini sudah. Nah ini kalau dari internal ini bagaimana pemahaman masyarakat terkait dengan Pancasila. Seringkali ditafsirkan mungkin secara berbeda ya wajar karena namanya konteks ilmu sosial kan sangat dinamis ya. Kadang-kala dimaknai dengan cara yang berbeda-beda. Yang penting tadi jangan egois dalam artian mau menangnya sendiri. Ya cari jalan tengahnya. Atau memang misalnya mau memegang teguh prinsipnya, ya silahkan nggak masalah. Yang penting yang perlu diingat adalah Anda tidak cross line ya, tidak kemudian menyeleweng dalam artian menyimpang merebut hak orang lain. Yang dia juga memiliki hak bahwa dia memiliki hak untuk berbeda dengan kita. Begitu. Ya kita harus saling menghargai. Kan di kewarganegaraan sejak SD Anda kan diajarkan begitu ya. Bagaimana cara menghargai orang lain? Bagaimana cara menghormati orang lain? Agar tidak terjadi disorientasi nilai, khususnya nilai-nilai Pancasila ya. Karena kalau ini terjadi disorientasi maka ya muncul distorsi khususnya yang menyangkut ini ya paham-paham nasionalisme kebangsaan. Ini menjadi hilang, tergerus begitu. Karena kalau kita berbicara tadi tantangan-tantangan globalisasi, kecenderungannya mungkin orang
lebih saya lebih materialistis dalam artian ingin mengejar kepentingan ekonomi terus. Sementara aspek sosial Anda tidak melihat kepentingan yang sama yang juga dia ini ya, apa sih yang dialami oleh orang lain. Sebagai makhluk sosial kan begitu. Jadi jangan sampai Anda sebagai makhluk yang modern ya, masyarakat modern mengabaikan diri sebagai makhluk sosial. Karena terlalu fokus pada makhluk ekonomi. Nah, karena ini bisa menggoyahkan ya prinsip hidup yang mungkin sudah lama mengakar di dalam kehidupan Anda. Ini di berbagai dunia, saya tadi sudah sebutkan, nomenklatur atau nama yang digunakan ada civic education, citizenship, dan seterusnya. Ini lagi-lagi ditujukan untuk pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan dan pemahaman terkait dengan demokrasi ya teman-teman ya. Agar apa ya, tidak apatis gitu dalam berdemokrasi. Apatis apa sih ya, Anda acuh tak acuh, kemudian mengabaikan sistem pemerintahan yang ada. Padahal Anda merupakan bagian dari negara. Misalnya tidak menjalankan hak dan kewajiban, itu kan political apatism. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Nah ini tugas kelompok yang harus Anda kerjakan ya, kan tadi sudah punya kelompok teman-teman. Ini dikumpulkan hari Minggu ya teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan? Ya ini sampai 10 kelompok ya, tadi saya lupa. Malah sampai 12. Oke. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan Anda diskusikan ya. Ini tugas kelompok yang saya buat. Yang pertama kan Anda silahkan cari contoh kasus-kasus atau peristiwa ya. Anda bisa carinya di internet ya, di berita-berita ya, khususnya berita-berita online. Atau yang nggak harus online, berita media massa kan juga bisa media cetak ya. Yang selaras dan tidak selaras, jadi ada 2 contoh. Yang pertama yang selaras dengan hakikat dan urgensi KWN ya, pendidikan kewarganegaraan. Kenapa perlu ada pendidikan kewarganegaraan? Atau katakanlah ini ya, kelompok yang pro terhadap keberadaan pendidikan kewarganegaraan yang harus diselenggarakan sejak usia dini gitu. Nah, yang satunya yang tidak selaras, apa yang kontra? Ya, yang tidak selaras atau tidak sependapat dengan adanya ketentuan harus perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan. Tugas kelompok ya, ini tugas kelompok teman-teman. Ibu, izin tanya Bu. Silakan, Mas Haris. Ini untuk masing-masing contohnya itu berapa Bu? Masing-masing contohnya tidak terbatas ya, yang penting 2 hal ini harus ada. Jadi yang selaras dan tidak selaras, boleh satu-satu boleh. Yang jelas Anda kalau misalnya hanya memberikan contoh banyak ya, tapi tidak dijelaskan, malah tidak lebih baik dibandingkan teman-teman yang memberikan 1 contoh saja, tetapi dielaborasi dan dijelaskan dengan baik gitu. Ya, mending pilih 1 contoh saja, tapi Anda memang benar-benar menganalisinya dengan baik begitu. Itu ya, Mas Haris ya? Iya Bu. Untuk formatnya PDF ya Bu? Format bebas, mau PDF boleh, JPEG boleh, kemudian file Word juga boleh. Yang penting Anda nanti menjawab 3 hal ini dengan kreatif. Dengan kreatif ya teman-teman, tapi jangan pakai video ya, karena kan saya tidak menyarankan Anda untuk menyampaikan secara lisan, ini tetap secara verbal ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan nanti didiskusikan teman-teman ya, misalnya dibagi tugas, kamu jawab nomor 1, nanti saya gabungkan menggunakan misalnya dibuat seperti majalah, boleh. Jadi ada mahasiswa saya nyuruh dia mencari kasus-kasus ya
di sosial media, katakanlah memantau salah satu akun tokoh-tokoh dalam ini ya, ilmu apa misalnya. Nah, misalnya di IT, tokoh IT, Bill Gates, coba dipantau akunnya itu seperti apa, respon dari followernya seperti apa. Nah, ternyata laporannya dia dalam bentuk majalah, dan itu sangat bagus sekali kalau saya lihat. Anda boleh kreatif seperti itu, boleh. Itu ya, format tugas bebas teman-teman ya, formatnya bebas. Mau pakai PDF boleh, yang jelas nggak boleh pakai video ya, yang paling nggak boleh pakai video. Tidak boleh, ini formatnya saya tulis di sini ya. Format bebas, tapi tidak boleh dalam bentuk video. Kemudian penamaan file yang dikumpulkan ya, perwakilan saja. Dikumpulkan yaitu kelompok ya, nama kelompok, misal kelompok 1. Kemudian tugas 1, urgensi kalian. Ini aja ya. Soal nama kelompoknya berapa? Oh, kelompok 1 ya, ganti. Ini kelompok 1. Itu ya, paham nggak? Paham. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Nah, ini nanti saya share ya di e-learning untuk slide-nya, sehingga Anda bisa membaca kembali ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup teman-teman. Silahkan Anda bisa melanjutkan ke diskusi, karena waktunya juga masih ada. Hanya saja kalau mau di luar ya nggak apa-apa ya. Yang jelas nanti ini dikumpulkan hari Minggu. Minggu maksimal pukul 9 malam ya. 9 malam itu maksimal. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi Anda. Semoga Anda diberikan kesehatan selalu dan segala urusan Anda dilancarkan. Anda juga jangan lupa melihat sekeliling Anda ya, care lah, peduli dengan keadaan sekitar agar bisa saling membantu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Makasih Bu. Oke. Saya end ya.